Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monica Ivoni Suryani. Hari ini saya akan membahas satu isu yang sangat menarik dalam sistem ketatanegaraan kita, yaitu wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Isu ini bukan sekedar perubahan teks hukum, tetapi juga menyangkut arah masa depan demokrasi Indonesia. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu sih apa itu amandemen. Jadi amandemen sendiri itu adalah perubahan, penambahan atau perbaikan dokumen hukum, kontrak atau konstitusi yang tujuannya itu sebenarnya untuk menyempurnakan aturan, menyesuaikan kembali karena ada perubahan zaman. Terus pertanyaannya, apa yang sebenarnya ingin diubah? Ada 3 poin utama yang sering muncul di permukaan yang sering dibahas. Yang pertama adalah soal PPHN atau pokok-pokok haluan negara. Tujuannya agar pembangunan nasional tuh punya rel atau jalan yang jelas dan tidak akan berganti setiap kali presiden baru menjabat. Yang kedua adalah penguatan peran DPD. Selama ini banyak yang merasa wewenang DPD itu masih terbatas dalam proses legislasi. Yang ketiga adalah penataan sistem pemilu, khususnya terkait efektivitas pemilu serentak dan ambang batas pencalonan. Banyak yang berpikiran negatif nih tentang ini, apalagi itu pada saat itu diangkat tahun 2021 yang membahasnya itu menyenggol-nyenggol pihak sana dan sini nih. Tetapi tentu saja dalam setiap kondisi akan selalu ada positif dan negatifnya. Dari sisi positif sendiri, amandemen dianggap perlu agar konstitusi kita lebih adaptif tentang tantangan zaman. Seperti ekonomi digital yang berubah, dinamika global yang dulu mungkin belum terpikirkan, sekarang sudah berubah jauh. Namun di sisi lain banyak pakar mengkhawatirkan ada efek kotak Pandora. Artinya jika amandemen terlaksana, dikhawatirkan pembahasannya tidak menuju ke satu titik, tetapi melebar ke isu sensitif lainnya seperti masa jabatan presiden atau mekanisme pemilihan yang kembali ke MPR seperti zaman Orde Baru. Nah, itu lagi topik sensitif pada masanya ya. Seperti pembahasan mungkin yang disenggol adalah Bapak Joko Widodo yang pada saat itu sedang menjabat sebagai presiden. Seperti itu. Tapi dengan segala sesuatu yang kondisi yang telah terjadi, penting untuk kita ingat bahwa UUD itu tidaklah mudah untuk diubah. Berdasarkan pasal 37, usul perubahan harus diajukan minimal 1/3 dari anggota MPR dan keputusannya harus disetujui oleh 50% plus 1 dari seluruh anggota. Dan satu hal yang mutlak adalah bentuk NKRI tidak dapat diubah. Maka dari itu keputusan ini tidak bisa semena-mena langsung di ACC atau diokekan ya seperti itu. Jadi perlu pertimbangan lain-lainnya. Terlebih pada saat itu urgensi untuk melakukan amandemen itu tidaklah penting karena pada saat itu masih terfokus kepada pemulihan pada saat COVID seperti itu. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa amandemen itu hak konstitusional. Namun, pelaksanaannya membutuhkan konsensus nasional yang sangat kuat. Jangan sampai perubahan ini hanya mengepentingkan politik jangka pendek, melainkan harus benar-benar demi kesejahteraan masyarakat. Pandangan dan analisis saya ini hanya dangkal, tetapi saya harap ini memberikan pemahaman bagi kita semua. Terima kasih.